Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Penny Andriani, yang kedua ada Agung Mikael, yang ketiga ada Alia Oktaviani, yang keempat ada Melinda Putri, dan yang terakhir ada Jara Aulia. Kami di sini akan memaparkan materi pada pertemuan 13, yaitu siklus beban pada mata kuliah praktik pemeriksaan akuntansi. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu siklus beban adalah rangkaian proses mulai dari permintaan pembelian hingga pembayaran dan pencatatan akuntansi atas pengeluaran perusahaan. Siklus ini mencakup pengadaan, sertifikasi penerimaan, dan penyelesaian pembayaran yang berpengaruh langsung pada biaya operasional dan kewajiban dalam laporan keuangan. Dalam praktek audit, kesalahan dan kecurangan seperti pembelian fiktif atau overpayment, auditor harus memastikan proses ini sesuai standar akuntansi dan memiliki kontrol internal yang memadai. Di era digital, penggunaan MFN dan sistem ERP mempercepat transaksi tetapi juga meningkatkan risiko, termasuk ancaman hiper dengan banyaknya font yang terjadi dalam siklus pengeluaran. Pemahaman siklus beban sangat penting untuk efisiensi perusahaan dan kendalaan opini auditor. Selanjutnya ada definisi siklus beban. Siklus beban adalah proses perusahaan dari identifikasi kebutuhan, pembelian barang atau jasa, hingga pembayaran dan pencatatan sebagai beban. Siklus ini memastikan pengeluaran dilakukan secara efisien, akurat, dan sesuai kontrol internal. Sebagai salah satu siklus utama akuntansi, siklus beban menjadi jalur keluar arus kas perusahaan. Dengan sistem seperti ERP, proses lebih cepat namun tetap beresiko jika tidak diawasi. Siklus ini mencakup berbagai transaksi, dari bahan baku hingga jasa. Dalam audit, siklus beban termasuk area beresiko tinggi karena kesalahan dapat mempengaruhi laporan keuangan. Karena itu, auditor menilai dan menguji proses ini sesuai standar seperti ISA 315 untuk memastikan keandalan informasi keuangan. Komponen utama siklus beban. Yang pertama ada permintaan pembelian. Departemen mengajukan kebutuhan barang atau jasa dan mendapatkan persetujuan manajemen. Yang kedua ada pemesanan. Perusahaan mengirim purchase order berisi rincian jumlah, harga, dan syarat kepada pemasok. Ketiga ada penerimaan barang atau jasa. Barang atau jasa diterima dan dicek kesesuaiannya melalui receiving report. Yang keempat ada verifikasi. Faktur diverifikasi sebelum dilakukan pembayaran melalui cek, transfer, atau metode lain. Yang kelima ada pencatatan akuntansi. Transaksi dicatat dalam jurnal, biasanya mendebit akun beban dan mengkredit hutang atau kas. Selanjutnya ada perbedaan dengan siklus lain. Yang pertama ada penjelasan dengan siklus pendapatan. Pendapatan mengelola penjualan dan penerimaan kas, sedangkan beban mengelola pembelian dan pembayaran. Resiko pendapatan penjualan resiko beban overpayment. Audit pendapatan fokus pada konfirmasi piutang, sementara beban pada verifikasi hutang dan bukti pembelian. Selanjutnya ada dengan siklus produksi. Produksi berkaitan dengan pengolahan bahan baku dan biaya pabrik. Sedangkan siklus beban mencakup seluruh pengeluaran operasional, resiko produksi, salah costing, resiko beban, kesalahan atau fraud, pembelian. Audit produksi fokus pada inventaris, sedangkan beban pada pembelian dan pembayaran. Selanjutnya ada dengan siklus keuangan. Siklus keuangan mengatur pendanaan dan investasi jangka panjang, berbeda dari pengeluaran harian. Di siklus beban, resiko keuangan leverage berlebih, resiko beban, fraud pembayaran. Audit keuangan memakai analisis rasio, sedangkan beban Selanjutnya, contoh transaksi dalam siklus beban. Sebagai ilustrasi, pertimbangkan perusahaan retail yang membeli bahan baku senilai 100 juta rupiah. Proses dimulai dengan permintaan dari departemen produksi, diikuti purchase order ke pemasok. Setelah barang diterima,
dan diverifikasi, faktur dibayar via transfer bank dan dicatat sebagai debit beban pembelian 100 juta dan kredit hutang usaha 100 juta. Jika ada kesalahan seperti penerimaan barang rusak, siklus ini memungkinkan return atau penyesuaian yang harus diaudit untuk memastikan akurasi. Selanjutnya, relevansi dalam praktik pemeriksaan akuntansi. Dalam audit, siklus beban dievaluasi untuk memastikan kepatuhan terhadap standar seperti ISA 315 yang menekankan identifikasi risiko misstatement. Auditor memeriksa apakah proses ini mengandung kontrol internal yang kuat sehingga laporan keuangan mencerminkan pengeluaran yang sebenarnya. Selanjutnya, langkah-langkah kronologi siklus beban. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan permintaan pembelian. Proses dimulai ketika departemen operasional, misalnya produksi atau pemasaran, mengidentifikasi kebutuhan akan barang atau jasa. Permintaan diajukan melalui formulir purchase requisition yang mencakup detail seperti deskripsi item, jumlah, dan alasan. Fungsinya memastikan pengeluaran berdasarkan kebutuhan sah. Risikonya, permintaan fiktif jika tidak ada otorisasi. Kontrolnya, otorisasi oleh manajer dan verifikasi anggaran. Yang kedua, otorisasi dan pemesanan. Setelah disetujui, perusahaan mengeluarkan purchase order ke pemasok. PO berisi spesifikasi lengkap, harga, dan syarat. Fungsinya, membuat komitmen kontraktual, dan resikonya kesalahan spesifikasi atau harga yang tidak kompetitif. Kontrolnya review oleh komite pembelian dan integrasi dengan sistem ERP untuk otomatisasi. Yang ketiga, penerimaan dan inspeksi barang atau jasa. Barang diterima oleh departemen gudang, diinspeksi dan dicatat dalam receiving report. Untuk jasa, verifikasi melalui laporan penyelesaian. Fungsinya memastikan kesesuaian dengan PO. Resikonya, penerimaan barang rusak atau tidak lengkap. Kontrolnya inspeksi independen dan segregasi tugas antara penerima dan pembeli. Selanjutnya ada langkah-langkah kronologis siklus beban lanjutan. Yang pertama ada verifikasi faktur dan persiapan pembayaran. Verifikasi faktur ini yaitu faktur dari pemasok dibandingkan dengan PO dan receiving report. Jika cocok, selanjutnya disiapkan voucher pembayaran. Fungsinya adalah untuk menghindari pembayaran yang salah dan juga pembayaran ganda. Selanjutnya pembayaran dan pencatatan akuntansi. Pembayaran dilakukan melalui cek, transfer, dan juga kartu kredit atau debit, diikuti dengan pencatatan di dalam jurnal. Fungsinya untuk menyelesaikan transaksi dan mengintegrasikan ke laporan keuangan. Selanjutnya ada dokumen-dokumen terkait. Yang pertama ada purchase requisition, yaitu formulir awal yang memicu proses berisi detail kebutuhan dan otorisasi. Yang kedua ada PO atau purchase order, yaitu dokumen kontrak ke pemasok mencakup syarat dan pembelian. Yang ketiga ada receiving report, yaitu catatan penerimaan dengan tanda tangan penerima dan inspektur. Yang keempat ada invoice atau faktur, yaitu dokumen dari pemasok yang menagih pembayaran, harus cocok dengan PO. Selanjutnya ada voucher pembayaran, yaitu kombinasi faktur, PO, dan receiving report untuk approval pembayaran. Dan yang terakhir ada jurnal dan buku besar, yaitu catatan akhir transaksi termasuk debit credit entries. Selanjutnya ada risiko dan kontrol dalam siklus beban. Risiko utama dalam siklus beban mencakup fraud seperti pembelian fiktif dan penggunaan pribadi, serta kesalahan seperti overpayment atau barang tidak sesuai, yang dapat menyebabkan beban overstate. Kontrol penting meliputi pemisahan tugas, otorisasi ganda, rekonsiliasi rutin, dan penggunaan ERP untuk audit trial. Dalam audit, risiko ini diuji melalui test of control and substantive test untuk memastikan proses berjalan efektif dan sesuai standar seperti ISA 315. Kemudian saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus. Contoh kasus Skandaleron terkait pengeluaran tidak terkontrol. Salah satu contoh nyata kelemahan kontrol internal dalam siklus beban adalah Skandaleron pada tahun 2001 di perusahaan energi Amerika Serikat mengalami kebangkrutan akibat manipulasi pengeluaran. Enron menggunakan entitas khusus atau Special Purpose Entities untuk menyembunyikan hutang dan menggelembungkan pendapatan.
tetapi aspek siklus beban melibatkan pengeluaran fiktif dan pembeli yang tidak terkontrol. Kontrol internal lemah seperti kurangnya segregasi tugas dan otoritas yang longgar memungkinkan eksekutif seperti Jerry Frey untuk menyetujui transaksi besar tanpa review independen. Akibatnya, pengeluaran dicatat sebagai investasi palsu menyebarkan misstatement senilai miliaran dolar. Kasus ini menunjukkan sebagaimana kelemahan kontrol dapat mengakibatkan fraud skala besar yang akhirnya memicu reformasi regulasi seperti Surveillance of Art. Dalam audit kasus, Aaron menekankan pentingnya evaluasi kontrol internal secara menyeluruh. Kesimpulannya, siklus beban sebagai proses pengeluaran perusahaan dari identifikasi kebutuhan hingga pembayaran dan pencatatan. Siklus ini mengelola arus kas keluar untuk memastikan pengeluaran efisien, akurat, dan sesuai anggaran, didukung dokumentasi seperti purpose requisition, PO, revising, report, dan faktor. Siklus beban berbeda dari siklus pendapatan, produksi, dan keuangan serta memiliki risiko seperti pembelian fiktif dan overpayment. Faktor utama meliputi pemisahan tugas otoritas dan regulasi. Dalam audit risiko pada siklus ini diuji melalui test of control dan substantive test sesuai dengan ISA 315 untuk memastikan kedalaman laporan keuangan. Makalah menegaskan bahwa kuatnya kontrol siklus beban penting bagi operasional dan kepercayaan stakeholder. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.